Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah sekalian, alhamdulillah pada hari ini tanggal 23 November 2021 yang bertepatan dengan tanggal berapa Ustaz Afwan? 18 Rabiul Tsani 1443. 18 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Yang mana kita akan bersama-sama membahas suatu permasalahan yang sudah antum kirimkan sebelumnya ke kami, yang insya Allah pada malam hari ini akan kita sama-sama membahas bersama guru kita, Ustadz kita, Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basulutan LCM PDI, yang alhamdulillah sudah berada di studio. Dan beliau merupakan Ketua Komisi Dakwah dari Dewan Masjid Indonesia Chapter Bali dan juga Ketua Komisi Fatwa MUI Bali. Dan seperti biasa kami juga menginformasikan kepada antum setiap video yang kami tayangkan dari program Abum Anda Bertanya Ustaz Menjawab, persoalan yang dibahas di video tersebut kami cantumkan di narasi, di disclaimer. Jadi nanti apa permasalahan yang ada di sana antum bisa dicek di sana. Tapi pada malam hari ini adalah pertemuan yang ke-35 dan alhamdulillah malam pada hari ini untuk hostnya akan dibantu sama host muda kita, namanya adalah Hamzah. Masya Allah. Fadol Mas Hamzah ke depan. Barakallahu fiik. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Bali Mengaji, fanspage Bali Mengaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini saya diamanahkan oleh Akhba Adrimin untuk menggantikan posisinya sembari ya belajar lah bagaimana berbicara gitu. Langsung aja Ustadz, kita kembali ke sesi tanya jawabnya ya. Baik. Bismillah. Langsung saya bacakan Ustadz ya. Dari saudara Fulan di Jambi. Bismillah, ana mau bertanya Ustadz, bagaimana sikap suami terhadap istri yang berkata kasar tapi sudah mengaji? Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron, jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwas sekalian, alhamdulillah kita punya kader ini. Ya, dulu abunya, sekarang anaknya insyaallah. Yaitu Hamzah bin Arif Purwo. Ya, Arif Purwo. Ya. Insyaallah, ya, alhamdulillah, ahlan wa sahlan insyaallah. Dan teman-teman sekalian, ini tentang pertanyaan-pertanyaan hari ini, insyaallah banyak pertanyaan-pertanyaan seputar keluarga. Di antaranya ialah ya pertanyaan yang barusan ini, bagaimana sikap suami terhadap istri yang berkata kasar tapi sudah mengaji? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran, jazakallahu khairah. Ya, ibu sekalian rahimani rahimakumullah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu ya kita melihat juga ya, karena tidak tahu bagaimana permasalahan-permasalahan di antum semuanya. Dan kita juga kadang-kadang ketika ya melihat istri yang bersikap kasar ya walaupun sudah mengaji, barangkali yang pertama kali dilakukan ialah melihat diri kita sendiri dulu. Yaitu kita ya perbaiki diri kita, introspeksi diri kita, jangan-jangan itu penyebabnya dari kita, ya kan, dari kita itu. Karena memang kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Surah ayat 30 ini, ya, apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibah, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, apa saja yang menimpa kepada kalian satu musibah, itu pasti disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Artinya kadang-kadang kita yang menyebabkan istri kita kasar, barangkali itu, wallahu a'lam. Ya, makanya kita lihat introspeksi diri kita, apakah kita ini penyebabnya.
Ya, karena nggak mungkin ya ada reaksi kecuali ada aksi dia. Ya, jadi karena aksi dari ya, kita barangkali yang kemudian menimbulkan reaksi dari pasangan hidup kita. Maka itu yang kita ya antum perhatikan dulu. Apa nih? Antum pernah enggak melakukan kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang barangkali kemudian membuat istri antum bersifat seperti itu, ya. Kemudian ya juga ya kita diperintah setiap keadaan ya yang berupa musibah itu jangan kemudian atau keadaan yang bersifat negatif itu jangan kemudian ya kita hukumi itu adalah ya merupakan cobaan. Bisa jadi itu adalah lahan atau ladang pahala buat antum. Ya. Karena memang ya kadang-kadang apa yang kita lihat buruk barangkali ya itu adalah kebaikan buat kita. Melihat sikap kita melihat sikap istri kita yang bersikap nusuj barangkali nanti insyaallah Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan nusuj, yaitu berkenaan dengan istri yang mulai ya melawan, membantah, membangkang lah. Nah itu. Maka kita ya kita lihat positifnya, jangan-jangan kita sering ya yang kemudian menyebabkan ya istri kita bersikap kasar barangkali. Kita selalu barangkali berada di luar. Ya, tidak membersamai keluarga kita, istri kita sehingga kemudian akhirnya keluarga kita ini ya tidak pernah tersentuh dengan kasih sayang kita sehingga dia akhirnya bersikap kasar seperti itu. Nah, baru kemudian yang ketiga sikap kita ini ialah melihat masalahnya. Ya, masalah bagaimana mendidik mendidik istri yang nusuz. Ya, apa itu nusuz? Nusuz itu artinya ya ialah sesuatu yang ya menonjol, satu yang tempat yang tinggi itu menurut bahasa. Sedangkan menurut ya istilah yaitu istri yang durhaka kepada suaminya ya dalam perkara ketaatan pada suami yang Allah wajibkan ya dan ya Allah wajibkan seorang istri itu ya taat kepada suaminya. Nah ini biasanya hal-hal yang ini yang menyebabkan kadang-kadang mulai ya terganggu hubungan ya keharmonisan keluarga ini. Ya padahal kita sudah berupaya mencari kebahagiaan, akan tapi ya yang kita harapkan kemudian itu adalah berupa ujian dan cobaan seperti ini. Ketika istri tersebut mulai tidak nurut ini yang langkah ketiga ya. Ya, langkah ketiga bagaimana seorang suami mulai terganggu dengan sikap istri yang berubah barangkali. Ya, apa yang perlu dilakukan? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 34 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, wallati tahafuna nusujahunna. Dan para istri yang kalian khawatirkan melakukan nusuz, yaitu sikapnya yang membangkang, ya. Pertama langkahnya ya fa'idhuhunna, ya, disuruh kita memberikan nasihat. Tentu dengan cara yang baik nasihat itu. Dengan cara lemah lembut, ya. Kemudian ya diajak berpikir, diajak diskusi, ya. Dan ini ya kita lihatlah kebiasaan-kebiasaan istri antum ini. Bagaimana dia kebiasaan yang kemudian bisa antum masukkan nasihat-nasihat di situ. Ya, nasihat-nasihat di situ. Kemudian kalau misalnya langkah pertama ini untuk memberikan nasihat pada ini, wahjuruhunna. Langkah yang kedua melakukan hajar. Ya.
yaitu bagaimana memberikan hukuman, ya, yaitu memboikot istri kita, ya, istri antum ini, ya, dalam rangka memberikan hukuman ini untuk, ya, memberikan pelajaran kepada dia, ya, ya, pelajaran, ya, kepada dia ini. Ini langkah yang kedua, menghajar istilahnya, yaitu memboikot. Jadi bukan hajar dalam bahasa Indonesia dihajar dipukul, enggak, ya, artinya memberikan apa, ya, pelajaran untuk tidak bicara kepada dia, ya, tidak berhubungan intim, ya, kepada dia, ya, terutama pada saat istri yang butuh, ya, istri yang butuh, karena memang hubungan suami istri ini merupakan hubungan biologis, yaitu seperti makan dan minum, ya, saat dia membutuhkan antum dah ini sudahlah, ya, diberikan hukum, tidak mengajaknya bicara, ya, namun tetap masih berhubungan intim, tidak, ya, atau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika, ya, diranjang. Ini cara menghajar nih, ya, ya. Kemudian menghajar, ya, yaitu pisah ranjang, ya, pisah ranjang. Dan yang perlu diperhatikan, suami harus memboikot istri di rumahnya, bukan di hadapan, ya, orang lain, ya, bukan di tempat undangan, karena ini akan membuat dia akan semakin tidak taat, semakin membangkang dia. Jadi antum lakukan ini di rumah antum, ya, ketika berupaya mau memperbaiki ini, ya, berupaya seperti itu. Tidak boleh kita mempermalukan istri kita di hadapan orang lain, tidak boleh, ya, karena justru bukan tambah baik keadaannya, pasti akan bertambah buruk. Nah, ini menghajar tuh di situ ini, ya. Ya. Kemudian kalau seandainya langkah yang kedua ini tidak juga, ya, merubah dirinya, ya, sikapnya dia ini, ya, ini wahjuruhunna fil madaji, ya, itu tadi menghajar. Kemudian berikutnya wadribuhunna, yaitu dengan cara kemudian memukulnya, ya, memukulnya, ya, tentu memukulnya ada beberapa yang disyariatkan, ya, dalam ajaran agama kita ini. Memukul dengan tidak membekas, ya, yang tidak berbekas tuh, tidak boleh memukul wajah, ya, tidak boleh memukul wajah, ya. Kemudian jika istri telah mentaati suami, maka tidak boleh suami memukul lagi, nggak boleh. Kemudian yakin bahwa dengan memukul istri ini bermanfaat, ya, untuk membuatnya tidak melakukan nusuz lagi. Jadi ini langkah yang terakhir yang dilakukan oleh seorang suami, ya, dimana ketika si istri mulai tidak taat, ya, mulai tidak taat, ya, jadi dilakukan apa, dengan pemukulan seperti ini. Tentunya pemukulan ini, teman-teman sekalian, ya, jangan sampai kemudian membahayakan, ya, istri antum, nggak boleh sama sekali. Ada orang sampai memukul istrinya seperti, ya, petinju, ajak berantem kayak orang main apa namanya itu, MMA apa namanya itu, ya, diajak gulat, dibanting. Ini udah keterlaluan. Kita bertujuan adalah untuk memberikan pelajaran. Jadi bukan kemudian, ya, menyakiti yang ini. Tadi memberikan pelajaran agar dia takut kepada antum, sehingga, ya, kembali turut kepada antum. Nah, ini, ya, beberapa langkah, ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 34 ini. Tentu teman-teman sekalian, ya, kita mengikuti langkah-langkah ini, insya Allah istri antum, ya, kembali taat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan, ya,
antum semua. Dan perlu juga ana tekankan di sini. Sebab kemarin itu ada anak muda nih habis khutbah Jumat, kemudian dia curhat. Lalu kemudian, Ustaz, saya mau menceraikan istri saya, Ustaz. Anak muda. Kenapa? Antum sudah punya anak, sudah Ustaz. Saya sudah tidak kuat lagi. Ya, saya sudah tidak kuat lagi. Anak bilang, itu bukan jalan yang terbaik. Antum sabarlah. Ya, sabarlah. Kenapa? Karena tidak mudah untuk menikah itu. Untuk membangun kembali ya, keluarga itu tidak mudah. Dan selalu solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar antum sabar. Dan tentu ya juga ya selalu berdoa, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan hidayah kepada istri saya ini. Nah, tentunya ketika setelah mulai taat ini, arahkan istri antum untuk ikut ta'lim, pengajian. Ya, tentunya juga antum ikut pengajian, jangan istrinya saja pengajian. Ya, antum juga ikut pengajian. Sehingga apa? Kita berharap perubahan-perubahan itu ada. Nah, Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan kedua dari saudara Rahmat Indra Bayu Putra. Bismillah, izin Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimana hukumnya kalau saya mau sedekah makanan di masjid, tapi dibungkusnya saya berikan nomor HP saya karena saya pedagang makanan. Apakah yang seperti itu boleh, Ustaz? Barakallahu fiik, ini Masya Allah nih. Ya, Rahmat Indra Bayu Putra ini. Ya. Jadi memang di sini masalahnya dia jualannya di masjid. Ya. Apa? Sedekah, ya. Sedekah, dia mungkin bukan jualan ini. Sedekah, tapi ada promonya. Ya, promo di bungkusnya nasi ini. Barakallahu fiik, ditanya nih Masya Allah. Ya, beliau ada perhatian dan kehati-hatian di dalam ya sikapnya ini. Ya. Pertama, ya, berkenaan dengan barangkali jual masjid, yang dimaksud adalah pertanyaan ini, apakah ini ada unsur bisnisnya kan? Ya, kan ada unsur bisnisnya karena memberi nomor HP ya di bungkusnya, nasi bungkusnya itu, ya. Yaitu pertama, kalau memang itu berkenaan dengan jual beli di masjid, ya, memang ada hadis ya dari Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ya bersabda, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta, ya, seandainya kalian melihat ya orang yang jual beli fil masjid, faqulu la arbahallah tijaratak, ya, maka katakanlah semoga ya bisnisnya tidak untung. Nah, dalam hal ini ya dijual beli di masjid ini, kata Syekh Salim Aid Al-Hilali ya hafizahullah taala ya dalam Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, yang beliau mengatakan jual beli di masjid adalah haram ya, sebab masjid adalah pasar akhirat ya, termasuk di antara adab-adab di masjid adalah mensucikan perkara-perkara dunia ya, dan apapun yang tidak ada kaitan dengan akhirat ya. Kemudian larangan jual beli di masjid tidak mengharuskan batalnya akad. Nih kata beliau nih. Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya membuat bab perintah untuk melaknat kepada orang yang berjual beli di masjid agar tidak beruntung ya, dagangannya. Ini menunjukkan bahwa jual beli itu sah. Jual belinya sah. Ya, meskipun orang yang melakukan berdosa. Ya. Katanya lagi, kata Ibnu Huzaimah nih, kalaulah jual beli tidak sah, maka sabda beliau, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada daganganmu, tidak ada artinya nih. Ya, tidak ada artinya nih. Nah, ini juga ya tentang jual beli nih. Nah, sekarang masalahnya ialah ya mungkin bukan jual belinya nih. Kan tadi kan nasi bungkus
sumbangan untuk sedekah ini, lalu ditempelkan ini. Sekarang adalah nempel iklannya. Nah, kan itu kan iklan, nempel iklan supaya ketahuan. Ya, bagaimana? Ada fatwa Sabaka Islamiyah di bawah bimbingan Dr. Abdullah Al-Faqih, hafizallahu taala. Pertama, pengumuman yang dibolehkan, yaitu pengumuman yang berisi informasi dan ajakan melakukan amal kebaikan. Itu boleh. Yang kedua, pengumuman yang berisi informasi yang sifatnya mubah. Itu boleh. Adapun pengumuman yang orientasinya promosi dagangan semacam ini selayaknya dijauhkan dari masjid ini. Jadi Rahmat, kalau antum bertanya seperti ini, masya Allah sudah tepat nih. Sekarang antum tinggal posisikan apakah itu termasuk iklan, supaya orang lain tahu. Kalau itu misalnya iklan tuh kata fatwa Sabaka ini, yaitu sebaiknya dijauhkan, sebaiknya dihindari. Nah, ini diantara bimbingan para ulama seperti itu. Nah, yang dibolehkan misalnya ada informasi pembangunan masjid, informasi ada bantuan untuk bencana alam, atau informasi yang sifatnya mubah yang lainnya. Nah, itu boleh. Tapi kalau sudah ada bantuan informasi untuk bisnis dagang, nah, kalau antum rasakan ini adalah untuk keperluan bisnis atau dagang, sebaiknya dihindari, dijauhkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Sah. Jazakallah khair jawabannya. Sekarang kita langsung ke pertanyaan ketiga dari saudari Reni Nurhaini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hukum suami tidak menafkahi istri selama 7 bulan, tapi dia tidak mengucapkan talak atau menceraikan. Itu gimana, Ustaz? Saya sekalian, ukhti Reni Nurhaini ini, barakallahu fiik, atas pertanyaannya ini, yaitu curhatnya para istri ini, rupa-rupanya ini, yaitu suami tidak menafkahi istrinya selama 7 bulan dan dia tidak mengucapkan talak atau menceraikannya. Bagaimana ini hukumnya ini? Memang benar ibu sekalian, saat menikah itu kita pasangan suami istri akan mengalami berbagai macam permasalahan, baik suka maupun duka, baik suka yang menyenangkan ataupun yang memicu percecokan. Yang paling sering permasalahan dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi, yaitu masalah nafkah. Ini itu yang paling sering. Kata Ali bin Abi Thalib, kadal faqru ayyakuna kufrah. Kadang-kadang kefakiran itu hampir-hampir menyebabkan orang itu melakukan kekufuran. Makanya kenapa kita setiap pagi harus berdoa itu, ya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Kenapa kita diperintah sama Rasulullah SAW atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan doa seperti ini? Kadang-kadang ini nih, yaitu dari kekufuran dan kefakiran. Kefakiran ini menyebabkan orang kufur nikmat. Wallahu a'lam. Apakah yang dimaksud dengan istri ini adalah benar-benar sama sekali tidak diberikan nafkah, atau sama sekali tidak dibiayai hidupnya sama suaminya, atau tidak ada uang tambahan barangkali. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Jadi yang terpenting ialah yang perlu diketahui, nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Nah, dan ini adalah merupakan tanggung jawab, tanggung jawab suami kepada keluarganya atau rumah tangganya. Namun ada kalanya kewajiban tersebut tidak bisa terpenuhi
Karena satu dan lain hal. Ya. Misal ini, ya. Nah, ini yang perlu dipahami juga ini. Ya. 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 Dan ini perlu dipahami juga oleh si istri nih. Anda tidak paham juga bagaimana keadaan nih yang dimaksud di sini. Tapi ini bisa berubah. Bila mana apa? Kalau seandainya ya di musim pandemi ini banyak perusahaan atau banyak tempat pekerjaan itu mem-PHK. Makanya teman-teman sekalian, ya kita harus punya dana cadangan. Jadi jangan kemudian ketika kita menerima gaji atau mendapat keuntungan kemudian dihabiskan begitu saja. Ya, punya ada perencanaan tersebut. Dan kalau yang namanya nabung itu teman-teman sekalian, jangan menabung dari uang sisa karena tidak akan pernah tersisa. Nabung itu dari ya uang yang awal. Kalau seandainya antum adalah ya orang-orang gajian misalnya, ya itu nabung itu dari gaji. Ya, kita terima gaji itu dikeluarkan sebagian dananya itu untuk ditabung. Ini kayak model sekarang ini pandemi itu ya sangat kita butuhkan itu. Maka sehingga ketika ada barangkali di PHK atau keadaan ekonomi yang kurang baik, ya kurang rezeki kita masih bertahan. Ya, ini kadang-kadang yang sering terjadi di kehidupan rumah tangga ini. Ya. Kemudian ya kalau seandainya ya hal ini tidak ada nih, dan dia akan menjadi ya, kalau yang tadi itu dibolehkan dia tidak menafkahi istrinya karena dia faktornya memang tidak ada penghasilan karena dia di PHK barangkali. Tapi menjadi haram jika ada alasan syar'i. Misalnya karena suami malas bekerja. Nah, ada suami ya Allah tidur saja. Main lebih banyak jadwal mainnya, olahraganya, hobinya ya daripada kemudian mencari nafkah untuk istrinya, untuk keluarganya. Dan kalau sudah hobinya tidak boleh diganggu, sehingga tidak ada penghasilan sama sekali. Ya, tidak ada penghasilan sama sekali. Ini suami-suami yang seperti ini suami-suami yang tidak bertanggung jawab, yang tidak paham. Ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah ayat 233, dan kewajiban ayah atau suami kata Allah Subhanahu Wa Taala memberi makan dan pakaian kepada para istri ya dengan cara yang ma'ruf. Seseorang yang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tapi kalau sudah suami ini ya, tidak punya tanggung jawab dan kemudian dia malas bekerja, habiskan waktunya dengan teman-teman yang main ini, na'udzubillah min dzalik, ya ini ya benar-benar dia yang melakukan perbuatan dosa. Karena Rasulullah SAW ya menyebutkan dia berdosa ketika dia meninggalkan ya. Cukuplah kata Rasulullah SAW seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia sudah punya keluarga, punya istri, punya anak, tapi dia tidak mau bekerja. Ya, la qadarullah. Ini suami yang tidak pantas untuk jadikan panutan. Ya, yang melakukan perbuatan. Lalu bagaimana sikap istri? Yang paling penting adalah sikap istri ini. Ya, kepada suami yang tidak memberikan nafkah. Cara pertama, cara yang pernah dilakukan oleh Hindun, ya radhiyallahu anha, sahabat yang mempunyai suami pelit. Ya. Nabi bin Harb adalah tergolong suami yang pelit, yaitu dibenarkan mengambil harta suami walau tanpa izin, akan tapi secukupnya. Ya, cukupnya boleh dia ambil. Dibenarkan, ini langkah pertama. Ya, itu kepada sikap kepada suami yang tidak memberikan nafkah. Barangkali dia boleh dia ngambil, tapi secukupnya, artinya sebatas untuk keperluan dia.
Ini untuk keperluan dia. Kemudian ya, cara yang kedua memberikan kesempatan kepada suami. Ya. Dan ini diambil dari firman Allah, wa in kana du usratin fanadiyatun ila maisarah. Ya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kalau seandainya suaminya barangkali putus kerja, di PHK, ya, nanti bersabarlah, sambil motivasi, sambil juga membantu bagaimana mencarikan solusi, cari informasi, ya, bekerja, ya, juga membantu suami. Apa pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan yang untuk kemudian meringankan beban rumah tangga ini? Karena banyak, entah itu ya, menyetrika, ya, atau apa sajalah, yang penting halal, ya, ya, jangan kemudian nyerempet-nyerempet yang haram, ya, tidak boleh hal yang seperti ini. Maka ya, berupayalah saling, ya, bahu membahu bagaimana untuk bertahan, ya, kalau seandainya suaminya kemudian ya, mungkin kehilangan pekerjaan, ya, ya. Itu memberikan kesempatan kepada suami untuk dia sampai mendapatkan pekerjaan tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan usaha-usaha yang anti lakukan ini, yang menggugah suami untuk semangat bekerja. Kemudian cara yang ketiga ini, cara yang kita tidak inginkan, ya, dan ini ya tentu cara pamungkas terakhir. Kalau seandainya suaminya tetap malas bekerja dan kadang-kadang memeras anti barangkali, ya, marah-marah saja kerjaannya, naudzubillah min dzalik, ya, maka boleh mengajukan cerai. Dan ini adalah jalan terakhir yang harus dihindari. Dalam hadis yang ma'ruf di ahli fikih, walaupun hadis ini ada pembicaraan dalam sanadnya, ya, abghadul halal indallah at-talaq, ya, halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat cerai, minta cerai kalau seandainya anti sudah tidak kuat lagi, ya, minta cerai. Dan ini juga, ya, suami, dia kalau sudah menyadari seperti itu, dia juga sudah berupaya, kemudian juga susah, karena permasalahan-permasalahan seperti ini memang permasalahan yang tidak kita inginkan, ya, tidak kita inginkan. Kalau misalnya ada pandemi dan sebagainya, tapi tetap saran ana sih persis seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 229, ya, seorang suami boleh menahan atau rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan istrinya dengan cara yang baik. Ya, kalau suami Anda mencerah, mungkin dia sudah melepaskan Anda, ya sudahlah, mungkin itu cara yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Wa iyyakum. Pertanyaan berikutnya yang keempat dari hamba Allah di Bekasi. Saya dan istri sedang bertengkar karena istri susah untuk dinasihati. Jawaban dia saat dinasihati selalu, itu hak saya. Keluar rumah tanpa izin, tidak terima kalau disuruh pamitan saat hendak belanja, keperluan pribadi. Padahal uang itu dari suami. Dia jawab, gak usah kepo-kepo kalau uang sudah di istri. Dan dia tidak suka kalau saya kasih uang ke orang tua tanpa izin istri. Bagaimana saya harus menasihati dia supaya dia patuh ke suami, Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Ini pertanyaan seperti pertanyaan pertama, ya, yaitu terhadap istri yang membangkang, yaitu yang melakukan perbuatan nusuz tadi, ya, perbuatan nusuz. Ya, tadi itu langkah-langkahnya, yaitu lihat dari antum sendiri dulu pertama, kemudian, ya, lihatlah ini sebagai musibah yang barangkali antum mendapatkan pahala untuk mendidik istri antum. Istausu binisa, ya, khaira, ya, binisaikum khaira. Itu bagaimana caranya antum memberikan nasihat kepada istri-istri kalian dengan cara yang baik tentunya, ya.
cara yang baik. Ini merupakan ladang pahala ya. Kemudian ya bagaimana cara kemudian berikutnya tahapannya adalah mengobati atau berupaya menterapi istri yang nusuz ini ya. Jadi ya kita harus memberikan ya, nasihat tentunya. Ya pelan-pelan kita memberikan nasihat karena wanita ini diciptakan kata Rasulullah SAW dari tulang rusuk yang bengkok ini, maka dia harus pelan-pelan, ya pelan-pelan dielus-elus, kemudian setelah itu ya baru diluruskan. Nah ini tentunya siapa tadi ini ya Anda ya yang mendapatkan cobaan seperti ini ya dari Bekasi ini ya tentunya ya Anda sendiri juga ya ketika mengajak istri untuk belajar kembali, Anda juga menunjukkan diri Anda juga melakukan perubahan-perubahan ya karena ya kadang-kadang ya istri ada cerminan dari ya, sikap kita ya. Istri berbuat seperti itu, jangan-jangan kita melakukan hal yang sama ya, maka ya cobalah juga ya Anda pun ikut berubah ya. Nah, tadi sudah Anda sampaikan beberapa ya langkah-langkah tersebut ya, yaitu di samping tadi menasihati, kemudian menghajarnya ya, menghajar itu artinya memboikotnya, kemudian yaitu memukulnya. Tentu pukulan ini tidak lain adalah untuk perubahan dari sikap istri tersebut. Jangan sampai kemudian berbekas, melukai apalagi ya, atau termasuk dalam KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh hal yang seperti. Di sini adalah dalam rangka mendidik ya, mendidik istri ya. Mendidik istri agar kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ya. Dan inilah yang kita harus jaga ya teman-teman sekalian. Ya. Teman-teman sekalian. Nah, Anda ya tentunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ya dari apa yang Anda lakukan tersebut ya bukan menyelesaikan masalah, akan tapi justru memperkeruh masalah. Di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istrinya Anda itu mendapatkan hidayah dan ada perubahan-perubahan yang insya Allah mudah-mudahan ya semakin ya perubahan-perubahan tersebut semakin baiklah. Ya. Mungkin itu yang bisa kita tambahkan dari pertanyaan yang pertama ini. Ya. Ustaz Tayyib, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Raffi di Bandung. Izin bertanya, Ustaz. Jika seorang lulusan SMA jurusan IPS, namun masuk instansi atau kantor yang khusus jurusan IPA saja, dengan cara curang seperti membuat ijazah palsu jurusan IPA, ya, bagaimana hukum gajinya Ustaz? Apakah sama dengan nyogok? Barakallahu fiik nih Raffi ini, masya Allah nih. Ya, pertanyaan yang mungkin ya dilakukan oleh sebagian orang ya ketika ingin cari pekerjaan ya. Ada dua ya permasalahan di sini. Ya. Pertama tentang status ijazahnya. Ya. Yaitu ijazahnya kan dia tadi katakan apa? Ya, jurusan IPS tadi ijazahnya. Namun kemudian dia melakukan tazwir namanya. Pemalsuan, dikatakan jurusan IPA. Ya. Jurusan IPA ini. Nah, ini tazwir ini
Ya, ada larangannya. Ya, ada larangan. Kata Rasulullah SAW, "Man ghassana falaysa minna." Siapa yang melakukan kecurangan, ya, maka dia bukan dorongan kami ini. Ya, melakukan ya curang ini macam-macam, entah itu ujian, entah itu kemudian merubah ya di ijazah atau di raport dan sebagainya. Maka ya ini sebenarnya dia melakukan ya kecurangan adalah sikap yang buruk. Ya kalau dalam agama itu apa? Dia cuma disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disuruh bertaubat. Tapi kalau dalam undang-undang ya KUHP ya, jadi kitab undang-undang hukum pidana itu ancamannya sampai ayat pasal 263 ya, yaitu ayat pertama ini, itu hukumannya bisa hukuman sampai 6 tahun penjara ya, pemalsuan seperti itu ya, pemalsuan. Maka ini hati-hati dengan pemalsuan ijazah ini ya. Ya, kalau dalam agama kita ya cukuplah bertaubat. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Nah, sekarang pertanyaannya ialah bagaimana, kan ini dia nih, bagaimana hukum gajinya Ustaz? Nah, ini jadi pertanyaan, yaitu status kerjaannya. Ini ada beberapa ya, pendapat dari para ulama nih. Pendapat yang lebih kuat dalam masalahnya dibedakan antara menipu ya, yaitu dalam merubah merubah ijazah tersebut dengan pekerjaan yang diperolehnya. Ya. Menipu ya dengan merubah ijazah. Merubah ijazah tersebut adalah perbuatan dosa. Ya, dan perbuatan maksiat yang wajib dia bertaubat padanya. Tapi pekerjaannya ya yang diperoleh gara-gara ijazahnya tersebut ya, kalau misalnya memang dia kebetulan ahli dalam bidangnya ya, dia padahal jurusan IPS tapi dia bisa mengerjakan jurusan IPA yang dia, barangkali dia otodidak atau dia punya pengalaman sebelumnya, pengalaman bekerja sebelumnya, sehingga dia bisa mampu untuk mengerjakannya. Boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, dan ini beberapa pendapat dari ya, para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Baz, ya, rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, yang ketika ditanya ada seorang mendapatkan pekerjaan dengan cara menggunakan ijazah ya sekolah, ya, yaitu dengan palsu, ya, kemudian ya dia dipalsukan nilainya itu sangat bagus sehingga dia diterima di pekerjaan itu. Lalu kata beliau ini, tidak ada masalah dengan gajinya, insya Allah dia wajib bertaubat ya kepada Allah terhadap dosa penipuan ijazah yang dia lakukan tersebut. Jadi dalam hal dia mendapatkan gaji gara-gara ya, penipuan itu tidak ada masalah. Nah, yang dia dipermasalahkan ketika apa? Ketika dia melakukan pertama kali penipuan ijazah tersebut. Ya, adapun hasilnya tidak ada masalah. Barangkali kemudian dia lebih mahir, lebih ya piawai ya daripada orang yang satu jurusan dengan itu, tapi apa, orang tersebut malah ya tidak bisa melakukannya. Dan banyak sekarang orang kadang-kadang ijazah ya ijazah IPS dia bisa mengerjakan ijazah IPA ya. Dan sekarang juga aneh-aneh juga nih, yang bukan dokter ya lebih dipercaya daripada dokter ya, banyak hal seperti itu. Apalagi di musim pandemi ini, aduh, sudah terbalik-balik semua dunia ini. Nah, dan barangkali inilah yang kemudian orang kemudian semakin banyak belajar dari pengalaman dan dia lebih menguasai bidang tersebut, dan dia layak
untuk mendapatkan gaji. Ya, Allah alam, tidak ada masalah dengan gaji tersebut. Allah alam. Jadi yang kesimpulannya, ketika dia menipu ini untuk si siapa namanya Raffi, ya, katakan kepada orang tersebut, ya, yaitu penipuannya berdosa, dia wajib bertobat di situ. Namun, ya, pekerjaan lalu dia mendapatkan gaji di situ, insya Allah, ya, tidak mengapa. Wallahu alam. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Fulanah di Jabar. Ini sepertinya pertanyaannya sama Ustaz. Sama ya. Ya. Ya, tapi tidak apa-apa ditanyakan. Karena mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami tidak ngasih uang dapur, uang makan ya, dan tidak ditinggalkan uang nafkah? Barakallahu fiik, ya. Ini sama pertanyaan seperti yang ketiga tadi, yaitu suami tersebut berdosa. Ya, berdosa. Ya, karena dia meninggalkan tanggung jawabnya, yang menafkahi keluarganya. Nah, namun ya tentu pasti mungkin ada sebab-sebabnya. Kalau sebabnya itu karena kemalasan, ya, karena dia memang suka, ya, bermain saja, ya, maka hal yang seperti ini dia, ya, berdosa dan dia wajib, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan tanggung jawabnya. Tapi kalau seandainya posisinya karena juga permasalahan, ya, keadaan sekarang tidak menentu dari penghasilannya, nah, anti bersabarlah dan berupayalah anti untuk, ya, membantu suami, ya, dan tentunya, ya, cobaan-cobaan seperti ini, ya, tidak anti sendiri dan banyak, ya, lihatlah orang-orang yang bersabar di dalam mempertahankan rumah tangganya, ya. Kalau memang seandainya keadaan yang menyebabkan suami anti tidak, ya, memberikan nafkah, itu karena memang posisi sekarang seperti ini, masa yang sulit, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Urwatul Wusko di Bandung. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustaz, keluarga, dan Amin wa iyyakum. Ustaz, ada kalanya kita ada di posisi terpaksa membantu sesuatu yang bertentangan dengan hati. Ya. Contohnya seperti membantu dalam proses pengobatan, mengantar atau mendampingi suami. Tapi di sana ada kebatilan, seperti berobat ke lawan jenis, minimal dibuka, diperlihatkan, ya. Diperiksa, fisioterapi, kalau fisioterapi itu ditekan. Rumah sakitnya kafir, Ustaz. Banyak patung yang mereka anggap Tuhan, ya, di setiap sudut ruangan dan di atas pintu ruangan. Ana sudah sampaikan. Dari segi agama dan perasaan Ana sendiri cemburu. Qadarullah, suami tetap maunya berobat di sana dengan alasan dokternya komunikatif dan pelayanannya bagus, cepat. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik, ya. Yaitu Urwatul Wuthqa di Bandung, ya. Ya. Syafahullah, ya. Untuk suami atau anti yang barangkali sekarang diuji kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama ialah, ya, sebaiknya memang mencari pengobatan yang lebih menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, terutama berobat kepada lawan jenis, ya, yaitu pelayannya barangkali, ya, wanita-wanita muda, ya, dan biasanya memang rumah sakit, ya, menyediakan pelayanan-pelayanan yang
yang dalam tanda kutip plus ini kadang-kadang ya untuk hanya menjerat ya pasien dan sebagainya. Hal-hal yang seperti ini sebaiknya memang dihindari, yang akan menimbulkan fitnah wa yadubillah, kemudian ini menimbulkan ya menambah dosa, ya menambah dosa. Hal-hal yang seperti ini nih, ya padahal ada barangkali ya alternatif yang lainnya, rumah sakit yang lainnya yang lebih baik, ya, dan tidak jauh beda pelayanannya. Itu banyak seperti itu tuh banyak. Nah, ini ya sebaiknya dicari ya rumah sakit ya yang Islami, ya Islami seperti itu. Namun kalau seandainya Allahu alam, Anda tak tahu ya penyakitnya suami anti itu apa, karena memang kadang-kadang tergantung dari kecocokan, kadang-kadang ya, kadang-kadang juga tergantung dari pelayanan servis ya yang membuat pasien lebih nyaman, lebih tenang dia, karena mungkin ya perawatnya atau dokternya ya ramah, ya memotivasi ya pasien yang sakit ini untuk ya bangkit dan semangat. Ya, itu diantara ya pelayanan servis yang menyebabkan ya pasien semakin semangat untuk sehat, untuk hidup. Nah, ada yang seperti itu memang. Nah, kadang-kadang ya inilah sebab diantara alternatif yang bisa. Wallahu a'lam. Dan mungkin itu pertimbangan dari ya suami anti, karena dia lihat ya servis yang seperti itu. Dan ini ya Syekh Saleh Fauzan ya pernah berbicara perihal hukum seorang muslimah berobat kepada non muslim. Seorang muslimah ini berobat kepada non muslim. Dia berkata, seorang wanita tidak dilarang berobat kepada dokter pria, terlebih lagi ia seorang spesialis yang dikenal dengan kebaikan, akhlak dan keahliannya, dengan syarat bila memang tidak ada dokter wanita yang setara dengan dokter pria tersebut, atau karena keadaan si pasien yang mendesak harus cepat ditolong. Nah, artinya kalau seandainya memang nggak ada lagi dan ya di tempat itu adalah memang ya spesialis ya, yaitu dokter spesialis ya memang susah dicari deh. Sudah, apa boleh dikata? Boleh deh seperti itu. Hal ini ya yaitu ada hadis ya berkenaan dengan Rubai binti Muawid ya, bin Arfa ya, meriwayatkan apa yang pernah dialaminya. Kami ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan kami bertugas melayani dan memberi minum tentara serta mengantarkan jenazah ke kota Madinah. Ya, keterangan ini dijadikan dasar praktik pengobatan yang melibatkan dokter dan pasien yang berlawanan jenis. Jadi boleh, ya boleh. Nah, tentu yang tadi itu ya, yang utama adalah yang tidak menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan fitnah atau kecemburuan. Tapi kalau seandainya hal tersebut memang sudah tidak bisa didapat dan suami anti ya ada perubahan-perubahan yang baik, ya perubahan-perubahan baik, maka sebaiknya memang dijaga, ya dijaga di sana. Yang mudah-mudahan segera sembuh, ya segera sembuh sehingga terjauh daripada fitnah ini. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Nur Sapitri di Magelang. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustaz dan tim. Wa iyyaki, ya insyaallah. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Seorang yang dinikah siri, kemudian berpisah dan sudah tidak bertemu lagi. Setelah 10 tahun, apakah statusnya menjadi istrinya? Apakah harus ada kata talak dari suami?
ataukah sudah selesai pernikahannya dengan status perpisahan yang sudah puluhan tahun? Syukron, jazakallah khair. Barakallahu fiik atas pertanyaan. Sekarang permasalahan nikah siri dulu nih. Ya, nikah siri ini ya menurut persepsi masyarakat dipahami dengan dua bentuk pernikahan. Ya, dua bentuk pernikahan. Nikah tanpa wali yang sah dari pihak wanita. Itu biasanya itu seperti itu. Nikah siri dengan pemahaman yang pertama, yang seperti ini nih, statusnya tidak sah. Ya, sebagaimana yang ditegaskan mayoritas para ulama. Ya sembunyi-sembunyi dia nikahkan dirinya. Ya, nikah siri ini. Ya, dia menikahkan dirinya sendiri. Tidak boleh ini. Ya. Kenapa? Karena di antara syarat sahnya nikah adalah adanya wali dari pihak wanita. Nah, dan ini banyak dalilnya. La nikah illa bil wali. Tidak ada nikah kecuali adanya wali. Ini kalau seperti ini tanpa wali yang sah dari pihak wanita, ini haram hukumnya. Tapi permasalahan nikah siri ya dengan makna di bawah tangan nikahnya. Artinya tanpa adanya pencatatan dari lembaga resmi ya resmi negara seperti kantor urusan agama. Nah, ini teman-teman sekalian ya ini perlu kita ketahui bersama nih. Ini nikah siri ini. Yaitu nikah siri diakui secara agama karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Boleh dia. Ya. Namun pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara karena tidak dicatat oleh kantor urusan agama. Ya, di hadapan pegawai pencatat nikah ini. Ya. Atau catatan sipil. Akibatnya dari nikah siri adalah apa? Tidak adanya akta nikah ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Kemudian nanti anak yang lahir dari pernikahan siri pun akan kesulitan kalau nanti mengurus dokumen administratif seperti akte kelahiran, sulit sekali. Ya, jadi nikah siri ini memang nanti yang kasihan istrinya dan anaknya, dan nanti juga berkaitan dengan waris bisa tidak dapat itu, walaupun dalam hukum agamanya dia dapat. Dan ini banyak ini hal-hal yang seperti ini ya, nikah siri ini biasanya ini suami yang poligami ini. Nah, kan supaya tidak ketahuan sama istri pertama, nikah siri dengan istri yang kedua. Ya, nikah siri dengan istri yang kedua ini, ya dampaknya itu banyak teman-teman sekalian. Walaupun itu sah menurut agama. Ini pertama yang ditanya adalah nikah siri. Ya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya nih. Ya, ini nikah siri tadi apa? Ya, simpulannya yaitu yang dibolehkan itu yaitu nikah yang rukun dan syaratnya sudah terpenuhi tapi tidak dicatat di dalam pencatat resmi negara yaitu KUA dan ini nanti bermasalah di kemudian hari ini. Sekarang pertanyaan berikutnya, kemudian dia berpisah dan sudah tidak bertemu lagi nih puluhan tahun apakah statusnya masih istrinya? Iya, masih istrinya. Kalau seandainya tidak ada kata cerai, dia tetap sebagai istrinya kalau tidak ada kata cerai. Tidak pernah suaminya menceraikannya. Mungkin karena hilang, karena apa, terus baru ketemu. Baru ketemu. Dulu anak punya teman jamaah haji itu, anak tidak tahu nih masih hidup atau tidak. Itu pernah ditugaskan, kebetulan suaminya adalah tentara, ditugaskan kalau tidak salah ke Timur Leste waktu itu. Kemudian hilang, suaminya hilang, hampir ini tidak sampai puluhan tahun ya, hampir 2 tahun lebih lah. Masya Allah istrinya sabar menunggunya, menunggunya sabar menunggu, tunggu sabar
ternyata datang suaminya. Ya sekian, bayangkan 2 tahun lebih hilang. Karena waktu itu dikejar musuh, bersembunyi, kemudian tersesat, ya, sehingga hilang selama 2 tahun lebih. Apakah kemudian dia ketika pulang dia harus ini? Enggak perlu lagi, karena tidak ada kalimat cerai dari suami ke istrinya. Maka dia berhak, ya. Ada kata, dan apakah harus ada kata talak? Enggak perlu dia. Kenapa dia mentalak? Kalau dia memang ini, enggak perlu. Ataukah sudah selesai pernikahan? Enggak, belum selesai. Ya, walaupun dia sudah tahu, ketika dia tidak mengeluarkan kata talak, dia sah masih istri yang suaminya, suami istri tersebut, ya, secara syiri, ya, dan tentunya ya ada saksinya dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Fulanah di Pemalang. Ya. Astajim itu gimana ya Ustaz? Ini mungkin seperti masakan Ustaz. Astagfirullah mungkin. Barakallahu fiik. Anda juga tadinya apa ini maksudnya nih? Ya, dari Fulanah ini di Pemalang, ya, yaitu astajim. Ya, astajim itu bagaimana Ustaz? Barangkali yang dimaksud adalah astaghfirullah azim. Ya, yaitu ya kata istighfar. Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Barangkali ini yang dimaksud, ya, yaitu singkat jadi astajim. Ya, astaghfirullah ya hal azim. Ya, astaghfirullah hal azim. Barangkali seperti itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Jadi istighfar. Ya, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, ya, yang Maha Besar. Barakallahu fiik. Ya. Mungkin yang berikutnya. Baik Ustaz. Ada pertanyaan dari Rizky Ramadan dari Denpasar. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Saya pernah mendengar tentang hadis keutamaan sholat asar dan subuh. Sebisa mungkin menjaga 2 sholat ini. Maksud dari hadis ini apa ya Ustaz? Apakah sholat lain tidak ada keutamaannya? Atau bagaimana? Karena mendengar hadis tersebut saya jadi mengkhususkan ketika sholat asar saya berusaha menjaga sholat berjamaah di hari kerja walaupun masjid jauh dari kantor, dan melaksanakan sholat zuhur di kantor saja sendiri. Kira-kira bagaimana hukumnya seperti itu ya Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, itu pertanyaan Masya Allah nih, ya, yaitu berkenaan tentang, ya, yaitu tentang sholat subuh dan asar. Nah, memang benar ada hadis dari Abi Musa Al-As'ali radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, man shallal bardain, ya, dakhalal jannah. Siapa yang salat, ya, mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, ya, dia akan masuk surga. Ya, ini salat subuh ini memang banyak keutamaannya. Ya, salat subuh ini diantaranya ialah dari Jundub, ya, bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, man shalla subh, ya, fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam, ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maka, ya, bersemangatlah untuk salat subuh. Dan di antara yang lain ialah juga salat subuh ini untuk menghilangkan sifat nifaq kita. Ya, karena kata Rasulullah SAW, ya, yaitu asqalus salat lil munafiqin. Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik itu salat isya was subhi fi jama'atin. Salat isya dan subuh berjamaah. Lau ya'lamu ma fihima la'atauhuma walau kana habwa. Kata Rasulullah SAW, orang munafik ini sifatnya oportunis. Kalau untung baru dia datang. Jadi kalau seandainya orang munafik tahu tentang keutamaan
isya dan subuh berjamaah di masjid, ya, dia akan datang walaupun dengan cara merangkak. Nah, ini tentang sholat subuh, ya, keutamaan sholat subuh ini. Kemudian, ya, tentang sholat asar, ya, kata Rasulullah SAW ini, ya, keutamaan daripada sholat asar itu, ya, taraka sholat al-asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maksudnya berjamaah di masjid, dia akan gugur amalannya. Nah, ini yang menunjukkan keutamaan daripada dua sholat ini. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, makanya ya kenapa dari sinilah kemudian ya disuruh kita menjaga dua sholat ini. Bukan berarti kemudian ya sholat lainnya tidak ada keutamaannya, ya. Namun biasanya memang di dua sholat ini orang malas, ya, malas untuk datang ke masjid. Di sholat subuh, ya, karena ya orang malas bangun subuh, pergi ke masjid. Di sholat asar biasanya orang juga tidur siang, bobok siang, ya kan? Atau juga karena kelelahan bekerja, dia kemudian santai-santaian dia di kantornya, aduh ngapain? Nah, ini diantaranya apa? Untuk memotivasi kita menjaga itu, menjaga dua sholat ini. Adapun yang lainnya tetap teman-teman sekalian, ya, tetap juga berupaya untuk sholat berjamaah di masjid, entah itu duhurnya, ya, kalau kita yang bekerja di kantor memang sekalian makan siang kan, ya, sehingga ya alasannya ya istirahat lalu kemudian melakukan ibadah sholat biasalah, ya, di masjid juga. Kalau maghrib juga biasanya orang pulang kantor, ya, masih dalam keadaan ya baru mandi, ya, sore-sore seger, ya, sehingga kemudian ringan langkahnya untuk bertemu dengan sahabat-sahabat yang di masjid. Itu biasa untuk dilakukan, ya, biasa dilakukan ini. Nah, kemudian juga sholat isya, kadang-kadang habis sholat maghrib ada taklim, menunggu isya, ya, hampir sebagian besar mudah untuk melakukannya, kan? Tapi yang sholat subuh dan asar ini memang ini yang paling berat dan paling jarang untuk dikerjakan berjamaah oleh sebagian besar kaum muslimin. Jadi maka kemudian dianjurkan untuk dijaga, jangan sampai ditinggalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ummu Arkom di Denpasar. Ustaz, anak punya anak persusuan 2. 1 perempuan di Lombok usia 7 tahun. Satunya lagi laki-laki usia 9 tahun di Pekalongan. Apakah anak persusuan itu harus saling kenal agar tidak bisa menikah? Apakah diperbolehkan menikah? Barakallahu fiik. Ini pertanyaan penting sekali tentang saudara persusuan. Ya, saudara persusuan. Ya, karena memang disebutkan surah An-Nisa ayat 23. Ya, wa ummahatukum allai arda'nakum, ya, wa akhwatukum minar radha'ah, ya kan, dan ibu-ibumu yang menyusui, ya, dan saudara-saudara perempuanmu persusuan, ya, yang menunjukkan bahwasanya adalah mahram bagi kita, ya, haram untuk dinikahi. Kemudian ya, sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, sahih ini, yaitu yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab, ya, diharamkan
ya, saudara persusuan itu persis seperti saudara satu nasab itu, ya. Kemudian juga, ya, itu apa namanya, la radha'a ila, ya, fi haulain, yang tidak ada persusuan yang menjadikan mahram kecuali pada umur 2 tahun. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nah, ini semua berkenaan dengan saudara persusuan ini, ya. Maka, ya, pertanyaan Ummu Arqam ini, ya, langkah baiknya memang kalau dibuat, ini belum ada ini yang orang melakukannya, yaitu silsilah. Anti membuat silsilah, ya, siapa nama apa namanya, anak-anak yang pernah, ya, disusukan oleh anti. Ini siapa anaknya si ini, anaknya si ini, anaknya si ini. Ya, kalau bisa memang sudah ada sekarang nih, dan bisa ada itu aplikasi family tree misalnya, ya, yaitu pohon, ya, pohon keluarga persusuan. Dan kalau bisa memang dibuatkan seperti itu. Ini saya telah menyusui anaknya si fulan, ya, pada tanggal sekian misalnya, atau di tahun sekian. Dan juga yang saudara yang ini juga nih, dan dikenalkan, ya, agar apa? Agar kemudian nantinya dia tahu, oh, ini saudara susu saya dan ini mahram saya, tidak boleh saya menikah dengannya. Nah, barakallahu fiik, ini pertanyaan yang juga, ya, kadang-kadang orang tidak pahami. Dan saudara persusuan ini, ya, tidak bisa menikah dan tidak boleh menikah, dan dia harus saling kenal, ya, yang boleh dia menikah dan dia harus kenalkan. Langkah baiknya kalau sekarang ini di dunia medsos sekarang ini, dikenalkan tuh gampang aja. Ini saya mana nih, ini kamu punya ini, dibuatkan WA grup, oh ini susunya apa, saudara persusuannya. Jadi yang ini ada di sini, harus dikenalkan. Dan sekarang untuk yang seperti ini tentu lebih mudah, ya, tentu lebih mudah, dan menghindarikan hal-hal yang tidak diinginkan, Dan teman-teman sekalian, ya, gunakan, inilah gunanya IT ini. Dia ibarat seperti pisau, ya, kalau dia digunakan dengan baik tentu bermanfaat. Tapi kalau seandainya, ya, dia tidak digunakan dengan baik, ya, namanya IT, dia akan membahayakan. Nah, salah satu di antaranya ialah mengenalkan, ya, saudara-saudara sepersusuannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz, barakallahu fiik. Ada pertanyaan terakhir insyaallah Ustaz. Ya. Ada dari saudara Indra di Jakarta. Bismillah Ustaz, saya izin bertanya. Ya. Bagaimana mendamaikan konflik rumah tangga yang menyebabkan seorang istri sangat benci dan kurang ajar terhadap suami dan mertuanya? Barakallahu fiik. Ya Allah, ini, ya, hal-hal yang seperti ini memang dibutuhkan, ya, kesabarannya antara istri dan mertua nih, ya, antara istri dan mertua. Dan biasanya memang kadang-kadang, ya, terjadi biasa bila mana satu rumah, ya, ya, barangkali, ya, istri yang salah, dan kadang-kadang juga ibu yang salah barangkali. Dan kita memang, ya, dilema dalam hal ini, ya. Ketika kita berhadapan dengan ibu, kita takut durhaka, ya. Ketika kita berhadapan dengan istri, kita takut nususnya tadi, ya. Dan kita, ya, bagaimana kemudian mencari jalan tengah, ya. Jalan tengah yang terbaik ialah memisahkan, ya, yaitu pindah rumah. Itu jalan tengah yang terbaik, yaitu pisah dengan, ya, ibu kita, ya, itu minta izin dengan ibu kita untuk kemudian kita pisahkan.
syukur-syukur kalau ada saudara. Ya, kalau ada saudara bisa kemudian ya maksudnya saudara kandung ya, masih mungkin keluarga besar ya, antum pisah dengan ibu antum. Ya. Barangkali ya untuk untuk cara yang paling baik, dan kalau bisa memang jangan terlalu jauh antara antum dengan orang tua antum, karena itulah tanggung jawab kita juga sebagai anak ya, berbakti kepada orang tuanya. Ya. Dan ini ya cara yang paling mudah untuk kita lakukan, agar kemudian istri kita ya tidak terus cekcok dengan ibu kita. Ini cara yang paling mudah. Ya, cara yang agak sulit barangkali adalah yaitu memahamkan keduanya. Memahamkan keduanya, kita berada di tengah-tengah. Itu sangat sulit. Ya. Sangat sulit sekali, dan ini ya dibutuhkan kesabaran. Memberikan kepada, kalau misalnya ibu kita yang ya sudah mulai cukup umurnya, dia kembali seperti anak-anak lagi ya, dan dia harus mendapatkan perhatian penuh dari anaknya. Istri kita yang wajib paham, yang wajib untuk memahami ya, karena biasanya semakin bertambah usia dia kembali kepada ya kayak anak lagi, minta dimanja dan sebagainya. Kita sebagai anak harus juga pandai-pandai ini mengatur waktu kepada ibu kita, dan untuk memberikan nasihat kepada istri kita. Dan katakan ini adalah juga lahan pahala. Ya, lahan pahala. Ya, untuk seorang ya menantu kepada ya, orang tuanya. Ya, karena mertua ya adalah ya, sebagai orang tua kandung sama posisinya. Ya. Kalau kemudian masih barangkali ibu antum masih muda dan mudah marah, muda ini ya, mungkin pelan-pelan juga menyampaikan kepada ibu antum, ya Bu, ya tolonglah, inilah pilihan saya, ini mungkin jodoh saya ini. Ya, diberikan pemahaman kepada ibu antum. Barangkali juga ya ada orang ketiga dari saudara, entahkah dari bibi atau dari paman, yang bisa membantu untuk memahami kepada ibu antum, ya, untuk memberikan nasihat, sehingga ya dia bisa berkomunikasi yang baik ya dengan menantunya atau dengan istri antum ini. Nah, ini memang ya sangat sering terjadi menantu dengan mertua ini. Ya, mudah barangkali kita berteori ya, mengatakan akur ya, akan tapi pada kenyataan atau prakteknya di lapangan sangat sulit, dibutuhkan kesabaran. Cara yang paling mudah tadi adalah yaitu pisah ya rumah. Barangkali kita yang muda lebih ya bisa ya ngalah sedikit untuk pindah kos barangkali. Ya biarkan ya ibu kita ya lebih nyaman barangkali dengan saudara yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah yang cara yang terbaik. Tapi kalau misalnya antum tidak ada pilihan kecuali ya hidup bersama, tadi itu melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya saling untuk memahami ya. Istri harus memahami keadaan ya ibu antum ya, atau sebaliknya ibu antum memahami keadaan istri. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah ya memahamkan dan memberikan keberkahan kepada ya keluarga antum. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair kasir atas semua jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Semoga kita semua dan para pemirsa bisa melakukan
mengikuti sesuai apa yang Ustadz berikan, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya Rabb, insyaallah. Mungkin sudah cukup sesi kali ini. Mungkin ada tambahan, Ustaz? Barakallahu fiik. Jadi teman-teman sekalian, ya, nggak ada di dunia ini keluarga yang kemudian ya bahagia terus panjang hidupnya, nggak ada. Dan pasti akan mengalami cobaan-cobaan, ya, dari Nabi Adam alaihissalam, ya, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang terbaik, ya kan? Tapi mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keluarganya. Namun mereka, ya, adalah manusia-manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai contoh, ya, buat kita semua. Maka kita lihat bagaimana, ya, kisah hidup mereka dengan keluarganya yang juga diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang memang kemudian berpisah, ya, dan ada yang kemudian juga, ya, tetap disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita hendaknya mengambil ibrah dari perjalanan hidup manusia yang mulia tersebut, yaitu para rasul. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Bagi pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya dan malam ini yang belum dijawab, mungkin insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Barakallahu fiik, insya Allah. Kita akhiri sesi kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.